Alhamdulillah, saya senang hari ini bisa hadir. 7 tahun yang lalu saya kemari, kira-kira umur saya masih 11 tahun. Sekarang 18 tahun. Ya, Alhamdulillah bisa ngelihat kiai kita, Ibu Hajah, semuanya alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah, sama-sama hari ini kita merayakan, memperingati daripada salah satu kelahiran manusia yang mulia, yang dimana ketika lahirnya minaz zulumati ilan nur, yang tadinya dunia itu gelap, yang tadinya dunia itu penuh daripada keburukan, yang tadinya dunia penuh dengan maksiat, ketika kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minaz zulumati ilan nur, yang tadinya dunia itu gelap menjadi terang benderang. Maka mari sama-sama kita tadi membaca kitab Maulid Simtud Durar karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dikatakan di dalam salah satu fasalnya, kitab Maulid ini menceritakan tentang sirahnya Nabi. Maka di dalam satu fasal dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia basyarun la kal basyar, manusia yang berbeda dengan manusia yang lain. Apa yang dimaksud manusia yang berbeda dengan manusia yang lain? Jangankan dibandingkan dengan manusia, dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, Nabi Muhammad lebih istimewa dari nabi-nabi sebelumnya. Saya berikan contoh. Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama, adalah seorang nabi yang pertama, diberikan gelar Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Ini nabi yang pertama, manusia yang pertama. Tapi ketika di surganya Allah subhanahu wa ta'ala terkaget-kaget melihat ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ini gak pernah ditemuin oleh Nabi Adam, gak pernah bertemu dengan manusia ini secara langsung. Tapi kenapa ada satu nama yang bersanding dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala selain daripada Nabi Adam? Ternyata di situ ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sebelum adanya Nabi Adam, Allah Ta'ala sudah menciptakan satu manusia yang mulia. Allah Ta'ala sudah menyiapkan satu manusia yang mulia. Yang pertama yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dari Nabi Adam, Allah Ta'ala sudah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ingin menikahi Ibunda Siti Hawa, dikatakan di dalam satu riwayat, ketika ingin menikahi Ibunda Siti Hawa, maharnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara logika, mungkin kalau kita bisa berpikir sama-sama, kok bisa Nabi Adam memuji seorang nabi, memuji seorang rasul, yang ketika itu Nabi Adam gak pernah bertemu langsung dengan rasul ini? Kok bisa Nabi Adam bersolawat langsung kepada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Adam gak pernah ngelihat langsung Nabi Muhammad SAW? Ternyata Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Nuh ini umurnya panjang dibandingkan kita. Umur kita kira-kira kalau meninggal dunia umur 40 tahun, 60 tahun, bahkan masih kecil umat Nabi Muhammad ini sudah banyak yang meninggal dunia. Tapi Nabi Nuh ini di dalam satu riwayat, beliau itu dikatakan umurnya 900 tahun lebih. Di dalam riwayat lain mengatakan Nabi Nuh ini umurnya 1000 tahun lebih. Umurnya panjang, diberikan banyak kesempatan oleh Allah untuk berdakwah, mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Tapi orang yang beriman kepada Allah, mengikuti daripada Nabi Nuh, nggak banyak, bahkan bisa dihitung dengan jari jemari kita. Bahkan anak istri beliau nggak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika diajak untuk menaiki kapal, ayo kita naik kapal agar kamu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Dan ternyata enggak, mereka malah pergi dengan anak-anaknya. Ini Nabi Nuh, umurnya panjang. Dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sama dengan kita. Tapi Nabi Muhammad lainnya adalah, walaupun beliau nggak pernah bertemu dengan kita, walaupun kita nggak sezaman dengan beliau, tapi hari ini masih berkumpul umat Nabi Muhammad SAW, dan nggak sampai habis sampai hari kiamat nanti. Nggak bakal habis-habisnya umat Nabi Muhammad sampai yaumil akhir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, contoh lagi Nabi yang lain. Ini sebagai gambaran aja bagi kita. Kemuliaan perbedaannya Nabi Muhammad dibandingkan Nabi yang lain. Nabi Harun itu dikatakan Nabi yang lemah lembut, tapi Nabi Muhammad lebih lemah lembut daripada Nabi Harun. Ada satu kisah. Dulu ada seorang yang buta, belum makan berhari-hari, setiap harinya mencaci, memaki, memfitnah Rasulullah. Setiap harinya mengejek Rasulullah dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang gak baik. Suatu hari subhanallah, Nabi Muhammad menghampiri orang yang buta ini. Ketika Nabi datang kepada orang buta ini, Nabi berikan makan. Akhlaknya beliau, contoh budi pekerti beliau, ketika orang ini mengejek Nabi, Nabi justru memberikan roti terhadap orang yang buta ini. Ketika memberikan 1 suap, 2 suap, 3 suap, masih dicaci, masih dimaki, masih difitnah, masih dikata-katakan dengan kata-kata yang kotor. Hal-hal yang gak baik keluar semua dari mulut orang buta ini. Sampai suatu ketika Rasulullah meninggal dunia. Gak lama setelah itu Rasulullah meninggal, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang terhadap orang buta ini. Ini Sayyidina Abu Bakar pengen ngikutin amalan kebaikannya Rasulullah. Diberikan roti terhadap orang buta ini. Tiba-tiba orang buta ini bertanya, di mana dia Muhammad? Dia orangnya seperti ini, dia ini dicaci maki lagi, terus menerus difitnah. Sampai Sayyidina Abu Bakar kesel. Akhirnya dikasih roti itu dengan gak sengaja, dengan kasar. Orang buta matanya mungkin tidak bisa melihat, tapi batinnya diberikan kekuatan oleh Allah. Dia mengetahui siapa yang ada di depannya, batinnya lebih kuat daripada orang yang bisa melihat. Maka ketika itu bertanya, siapa engkau? Ini bukan setiap harinya orang yang memberikan makan, saya tahu. Kalau yang tiap hari ngasih makan kepada saya, ini orangnya baik. Datang ke saya, diberikan makan kepada saya, ditanya kabar saya, bagaimana keadaan saya, bagaimana keadaan hati saya, orangnya baik. Kata Sayyidina Abu Bakar, betul, saya ini bukan orang yang tiap hari ngasih makan kepada engkau. Masya Allah. Kembali ke laptop. Ini Microsoft pasti ini ya. Lanjut. Ini bukan orang yang tiap hari ngasih makan. Kata dia apa Sayyidina Abu Bakar, betul, orang yang ngasih makan engkau ini sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Nangis ini orang buta. Ternyata punya perasaan juga. Nangis. Wah, kenapa ini orang baik bisa meninggal, cepat diangkat nyawanya, padahal baik, tiap harinya nanya kabar saya, dikasih makan kepada saya. Sayyidina Abu Bakar kembali ngomong apa? Tahukah kamu, setiap hari yang kau caci maki, yang kau fitnah itu, dia itu adalah orang yang setiap hari memberikan makan kepadamu. Walaupun kamu caci, kamu maki, kamu fitnah, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap memberikan makan kepadamu. Nangis ini orang buta. Akhirnya apa? Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan pada saat itu apa, orang buta ini meninggal dunia. Gak lama setelah itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini contoh akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim ini luar biasa. Seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu hari raya Idul Adha, itu awal peristiwanya karena adanya seorang ayah yang rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ini Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad berbeda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad rela mengorbankan segalanya
dibandingkan daripada Nabi Ibrahim. Di dalam riwayat Imam Bukhari, pernah Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu pilih dua." Dikasih dua sama malaikat Jibril. Yang pertama, kamu diberikan kekayaan oleh Allah, kekayaan yang luar biasa, dan kamu bebas untuk menggunakannya. Lalu pilihan yang kedua, kata malaikat Jibril, pilihan yang kedua adalah kamu bertemu dengan Rabbmu, artinya meninggal dunia. Mana yang kamu pilih? Satu, kekayaan yang luar biasa dan kamu bebas melakukan apapun yang kamu pengen dari kekayaan itu. Yang kedua, kamu bertemu dengan Rabbmu, bertemu dengan Tuhanmu, yaitu maknanya adalah meninggal dunia. Karena Rasulullah ini orang yang mengorbankan segala sesuatu demi mendapatkan keridhaan Allah, maka Nabi Muhammad memilih untuk meninggal dunia, bertemu dengan Rabbnya. Ini sebagai contoh. Lalu juga Nabi Isa. Nabi Isa ini salah satu nabi, kalau tidak salah dalam kitab Muqaddimatut Tammah itu dijelaskan bahwasanya setelah daripada Nabi Isa itu nggak ada nabi lagi selain dari Nabi Muhammad. Jadi setelah Nabi Isa, Allah Ta'ala menyiapkan Nabi Muhammad.